Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Jumpa kembali dalam cara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia. Saya Arlianus Darosa, pemandu percakapan kita. Acara Gema Kasih Indonesia adalah sebuah acara untuk memperbincangkan, mendiskusikan pokok-pokok penting iman Kristen, tetapi juga hal-hal yang kita alami atau yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sebagai warga bangsa, tentu semua dipandang dari perspektif iman Kristen. Dan kali ini kita akan membahas topik tentang Pancasila dan iman Kristen. Untuk membicarakannya telah datang di studio Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Selamat datang Pak Berti. Terima kasih untuk undangannya. Terima kasih tidak bosan-bosan datang ke studio ini. Dan saya kira banyak pemirsa YKB GKI TV juga yang rindu nih terus-menerus diberi pencerahan nih. Oke, terima kasih. Baik, kita akan mulai percakapan tentang Pancasila dan iman Kristen. Mungkin mulai dengan pertanyaan sederhana Pak Berti. Bagaimana semestinya kita memandang Pancasila? Ini pertanyaan yang bagus sekali, Pak Arlik. Pancasila ini sesuatu yang kita sebut sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Artinya dia ini sesuatu yang sangat-sangat penting bagi bangsa Indonesia ini. Karena tanpa Pancasila, saya kok nggak yakin Indonesia ini bisa tetap utuh ya. Oke. Tanpa Pancasila ini, saya yakin Indonesia akan terpecah, rubuh. Kenapa? Karena Indonesia ini sebuah bangsa yang sangat beragam, majemuk sekali. Ada 600 etnik atau 700 etnik di sini, ada berbagai bahasa, berbagai agama, baik agama impor ya, maupun agama lokal. Ada berbagai budaya di sini dan sebagainya. Dan di dalam keanekaragaman seperti ini yang paling hebat di dunia ini ya, itu tidak ada jalan lain, mesti ada satu ideologi atau satu falsafah yang bisa melengketkan kita semua ini ya. Merekatkan kita semuanya. Nah, ini adalah Pancasila ini. Ini semua ideologi, semua agama, semua etnik, bahasa, budaya, apa segala macam itu direkatkan dalam Pancasila ini. Karena dulu ada seorang pemikir Inggris dari yang kerjanya di Burma. Oke. Ya, dia mengatakan begini. Indonesia ini kalau dia mendapatkan kemerdekaan atau dikasih kemerdekaan oleh Belanda, itu Indonesia dalam hitungan jam pasti akan langsung pecah. Pecah berantakan. Oke. Kalau diberikan, kalau dihadiahkan. Ya, betul. Dia bilang ini pasti akan pecah. Dia tidak akan bisa bertahan habis. Ya, karena Indonesia ini terlalu beragam, terlalu majemuk, dan punya banyak kepentingan juga, sehingga sebetulnya satu-satunya tempat di mana adanya interaksi di antara orang-orang Hindia Belanda pada saat itu ya, dia katakan itu cuma di pasar. Oke. Itu cuma di pasar di mana terjadi interaksi, tetapi di luar itu semua itu sendiri-sendiri, tersekat-sekat oleh agama, oleh etnik, oleh bahasa, dengan segala macam. Itulah sebabnya memang Belanda bisa dengan mudah menjajah kita ratusan tahun lamanya. Karena itu tersekat-sekat. Nggak ada perekatnya. Tidak ada perekatnya apapun. Sehingga dia sangat-sangat pesimis Indonesia akan bisa bertahan lama. Tetapi seandainya dia masih hidup, itu dia pasti akan terkejut luar biasa ya. Karena Indonesia itu bertahan selama 75 tahun. 75 tahun, betul. Dan kita tahu bahwa Uni Soviet itu pada usia yang ke-70 tahun lewat, bubar sendiri.
Indonesia ini kan masih bertahan, padahal dulu orang berpikir yang sangat pesimis terhadap Indonesia yang terlalu Jauh lebih beraneka. sangat majemuk ya. Betul. Afghanistan yang sebetulnya cuma punya 6 etnik saja bisa saling berkelahi, ancur-ancuran ya. Kita punya ratusan etnik di sini, tapi bisa tetap bertahan sampai usia yang 75 tahun ini. Nah, pertanyaannya adalah sebetulnya apa sih yang membuat kita bisa bertahan ini? Kalau dibilang kita bertahan karena kekuatan senjata, ya nggak juga. Nggak juga. Kita bukan seperti Uni Soviet yang dijaga dengan kekuatan senjata, yang begitu Uni Soviet mengalami sedikit kegoncangan, langsung bubar semuanya. Dan Indonesia punya potensi bubar karena kekuatan senjata Indonesia, angkatan bersenjata Indonesia tidak sehebat angkatan bersenjatanya Uni Soviet yang pada saat itu negara superpower. Jadi pertanyaannya adalah apa sih yang membuat Indonesia ini bisa tetap bertahan hingga sekarang? Ya, jawabannya yaitu satu, Pancasila. Kalau seandainya Indonesia tidak punya ideologi atau falsafah atau pondasi kehidupan bersama yang namanya Pancasila ini, Indonesia itu udah hancur dari dulu. Oke, ini jadi Pancasila perekat pemersatu. Betul. Pertanyaan saya gini, Pak. Apanya dari Pancasila itu yang mampu merekatkan yang berbeda-beda ini, dan paling tidak kita bisa mengatakan sampai hari ini udah melewati umurnya Uni Soviet. Ya, 75 tahun. Kita tetap bertahan, dan walaupun ada sedikit gejala-gejala, tapi sebagai NKRI kita masih tetap bertahan dengan cukup kokoh. Ya. Apanya dari Pancasila yang membuat kita tetap seperti itu? Ya, sebetulnya kan semua sila-sila yang ada dalam Pancasila itu yang membuat kita bertahan. Pertanyaannya adalah dari mana sila-sila itu? Kan gitu ya. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa, ya, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dari mana itu? Soekarno bilang, itu tidak saya temukan sendiri. Tetapi itu saya gali betul, katanya, dari filsafat dan budaya bangsa kita sendiri. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam kebudayaan Indonesia, ya, suku-suku, agama dan sebagainya. Saya percaya bukan saja dari budaya bangsa, tentunya Soekarno itu pembaca yang luar biasa hebat. Itu pasti dari budaya-budaya luar juga yang dia rangkum sedemikian rupa, ada terjadi semacam percampuran nilai di situ, lalu lahirlah itu yang namanya Pancasila itu. Jadi karena Soekarno mengatakan bahwa, dan saya percaya itu, bahwa ini digali dari kekayaan budaya bangsa Indonesia, termasuk dari nilai-nilai agama, maka bangsa Indonesia ini merasa Pancasila itu bukan sesuatu yang asing bagi dia. Bukan sesuatu nilai yang dipaksakan untuk dia, kan gitu. Tetapi memang Pancasila itu merupakan ekspresi dari budaya dia, dari nilai-nilai yang selama ini memang dia pegang. Ya, itulah sebabnya ketika kita mengatakan bahwa Pancasila ini menjadi perekat bagi kita semua, karena memang apapun budayanya, apapun etniknya, bahkan apapun agamanya di situ, dia tidak akan merasa Pancasila sebagai sesuatu yang asing. Sesuatu yang dipaksakan dari luar, tapi itu bagian dari kehidupan, bagian dari budaya, bagian dari nilai-nilai yang dia pegang. Sehingga itulah sebabnya saya percaya ini semua orang Indonesia ini, apapun ya, itu masih Pancasilais. Ya, karena kalau Indonesia, warga negara Indonesia tidak lagi Pancasilais, ya, Bukan Indonesia. bukan Indonesia, tapi udah hancur kita. Kita sudah hancur. Kalau kita masih bertahan, artinya nilai-nilai Pancasila masih terhayati dengan sangat masih baik. terhayati. Artinya di kalangan masyarakat, terutama bahwa kita masih punya sedikit persoalan sporadis di mana-mana. Nggak ada ini
Indonesia ini bukan sorga ya, di mana kita pasti tidak ada persoalan apapun. Indonesia seperti juga bangsa-bangsa di dunia masih punya ada berbagai persoalan-persoalan, tetapi itu sifatnya sporadis, yang kecil-kecil, yang memang tetap harus kita tangani dengan baik. Tetapi bahwa di sebagian besar bangsa dan rakyat Indonesia ini itu masih menghayati Pancasila sebagai nilai-nilai yang merupakan ekspresi dari budaya dan kultur bahkan agama yang dipegangnya, sehingga semuanya sama-sama masih mempertahankannya dan itu merekatkan kita bersama. Bukti bahwa Pancasila itu nilai-nilai masih dihayati oleh rakyat adalah masih tetap bertahannya Betul. negara kita. Betul. Nah, saya sedikit ke belakang Pak Beri. Tadi Pak Beri mengatakan kan bahwa ada semacam anggapan bahwa kalau diberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, maka ia akan sebentar udah akan hancur karena terpecah, tersekat-sekat. Nah, padahal kan pada saat yang sama nilai-nilai Pancasila itu kan bagian yang sudah berabad-abad ada. Nah, apakah yang membuat, supaya kita bisa belajar nih, yang membuat pada zaman penjajahan Belanda itu, tentang penjajahan Jepang itu, kenapa nilai-nilai yang sudah ada dalam diri itu tidak perlu waktu yang begitu lama untuk mempersatukan kita melawan penjajah, Pak? Iya, jadi memang kan butuh ada yang namanya momentum bersama untuk mempersatukan itu. Karena kalau tidak ada momentum bersama itu tiba-tiba orang akan berpikir dan berjuang sendiri-sendiri. Ya, orang berjuang untuk agamanya sendiri, berjuang untuk etniknya, Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Sumatera, atau Yong Padang dengan segala macam. Karena memang belum ada satu momentum bersama ya. Tetapi ketika tiba-tiba bangsa Indonesia ya, segelintir dulu ya. Jadi waktu itu begini ceritanya. Di Belanda itu ada kurang lebih sekitar 20 ribuan orang yang studi di Belanda. Ya, orang Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia dikirim ke Belanda. Ada sekitar 20 ribu orang yang studi di sana. Tetapi hanya sekitar 25 orang yang 20 ribuan itu. Betul, yang sadar bahwa kita ini satu bangsa ini. Kita harus meninggalkan kepentingan etnik, kepentingan agama, kepentingan primordialistik, dan kita harus berpikir sebagai bangsa Indonesia. Nah, yang 25 orang itu menjadi satu kekuatan yang menciptakan momentum itu. Gitu ya. Momentum kita nih Indonesia nih. Kita bukan lagi Yong Java, bukan lagi Yong Ambon atau Yong Manado, bukan lagi Islam, Kristen, apapun dan sebagainya, tapi kita ini Indonesia. Nah, itu tahun 1920. Kesadaran yang muncul di Belanda itu oleh para mahasiswa Indonesia itu yang cuma 20-an orang atau 25-an orang itu, yang kemudian dibawa, itulah yang melahirkan Sumpah Pemuda tahun 1928 gitu ya. Sehingga orang sadar di Sumpah Pemuda itu kesadaran bahwa kita sebagai satu bangsa itu kemudian ditularkan itu. Kita satu bangsa, kita ada satu tanah air, kita adalah satu bahasa Indonesia dan sebagainya. Itu tiba-tiba orang langsung bisa berpikir sekarang bukan lagi artinya bukan lagi etnikku, bukan lagi agamaku sekarang, tetapi aku berpikir sebagai sebuah bangsa. Jadi pendidikan di negeri Belanda itu juga memberi pengaruh bagi kesadaran bagi para pemuda Indonesia itu, untuk pada akhirnya mereka mengatakan kita punya nilai-nilai yang kokoh, tapi ini hanya akan bisa berdampak besar dan berguna kalau kita tidak lagi mengisolasi diri dalam sekat-sekat primordial. Begitu Pak Bert? Jadi waktu itu orang berpikir, nih kita semua sama-sama jadi korban nih. Perasaan sebagai korban itu, kita korban semuanya kan gitu. Oleh karena itu sebagai korban, yuk kita kerjasama. Kita tinggalkan kepentingan-kepentingan primordial. Baik, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia di kanal YouTube YKB GKI TV. Saya Arlian Rosa, pemandu percakapan kita. Kita bicara mengenai, atau sedang bicara mengenai Pancasila dengan iman Kristen bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Pak, saya lanjut dari yang segmen pertama ya Pak. Boleh. Apakah bisa dikatakan begini? Jadi ada perpaduan antara nasib bersama sebagai orang tertindas dan pendidikan yang mereka kecap di negeri Belanda dengan kemajuan pengetahuan itu yang pada akhirnya membuat mereka, loh kita punya nilai-nilai yang sangat luhur dan ternyata mestinya itu cukup punya kekuatan. Mengapa kita tidak menghidupkannya? Apakah begitu? Betul. Jadi artinya bahwa mereka ini kan datang dari berbagai latar belakang budaya, etnik, agama. Itu mereka masih terpecah-pecah di Belanda itu. Tiba-tiba yang 25 orang ini berpikir, ini kita sama-sama menderita nih. Kita tidak bisa menghadapi Belanda yang teknologinya jauh lebih hebat. Meskipun sedikit tetapi persenjataannya hebat. Waktu itu kan Belanda termasuk superpower. Jadi kita nggak akan mungkin bisa mengalahkan Belanda kecuali kita bersatu. Dan gabungan antara perasaan menjadi korban bersama itu ditambah dengan pengetahuan mereka yang sudah belajar tentang hak asasi manusia, tentang kemanusiaan dengan segala macam itu membuat mereka, yuk tidak ada jalan lain. Kalau kita mau merdeka, kita harus bersama-sama bersatu, gitu. Sehingga mereka kemudian mulai berpikir ini kita nggak bisa juga menyelesaikan membuat kemerdekaan ini kalau kita tidak men-spread spirit semangat, persatuan ini. Sehingga muncullah dari situ ketika mereka balik, mereka mulailah bergerak di dalam acara Sumpah Pemuda itu ya. Kaum muda lalu mulai berpikir, oke lah sekarang kita tetap menghargai etnikmu, menghargai agamamu dengan segala macam latar belakang ideologimu. Tetapi sekarang itu semua menjadi kekayaan untuk kita bersatu padu bersama sebagai sebuah bangsa. Lalu kemudian kita dengan itu kita bersama-sama untuk melawan penjajah dan memerdekakan diri kita, kan gitu, memerdekakan bangsa ini. Jadi memang sekali lagi nilai-nilai itu memang sudah ada di dalam diri para pemuda pada saat itu, mulai dari Belanda sampai bahkan dari yang ada di Indonesia, tetapi belum ada yang mengkristalisasikan dalam bentuk Pancasila itu. Lalu itu baru terjadi ketika Soekarno dengan segala kecerdasannya yang luar biasa itu mulai berpikir bagaimana ini, artinya begini, para pemimpin politik, elit politik pada masa itu adalah berpikir, ini kita kalau mendirikan sebuah bangsa tanpa ada faktor pemersatu akan pecah ini, ya. Ini akan berantakan karena kita terlalu beragam, rentan sekali, terlalu banyak kepentingan, ya. Satu-satunya yang mesti dilakukan adalah kita mesti punya pondasi yang bersama, punya daya perekat bersama, dan daya bersama. Betul, dan daya perekat itu harus sesuatu yang milik kita sendiri, yang digali dari kekayaan khasanah budaya bangsa dan agama dan sebagainya. Dan itu dilakukan oleh Soekarno, sehingga dia menawarkan yang namanya Pancasila itu, dan memang semua orang merasa ini bukan sesuatu yang asing, karena apa yang diutarakan oleh Soekarno itu memang bagian dari nilai-nilai yang sudah ada di dalam budaya, di dalam agama yang dianut.
Sehingga memang itulah sebabnya itu bahkan terjadi hingga sekarang orang toh tidak merasa asing dengan Pancasila itu. Karena itu juga sesuatu yang ada di dalam Diri. budaya dan agama kita masing-masing. Itu yang membuat kita tetap kokoh sampai sekarang. Ya, jadi berkali-kali tadi Pak Alberti mengatakan bahwa kalau tidak ada Pancasila, tidak mungkin masih ada NKRI. Betul. Ya, jadi betapa pentingnya Pancasila itu. Betul. Pancasila telah menjaga negeri kita yang sangat beragam ini sampai usia 75 tahun. Ya. Tapi kan itu tidak berarti Pak Berti kita lalu pokoknya udah ada Pancasila tenang-tenang saja begitu ya. Ya. Tentu dari masa ke masa kita juga tahu dalam sejarah kita tantangan-tantangan yang mencoba untuk mengguncang atau sebulan menggeser Pancasila itu juga ada. Walaupun sekali lagi kita bersyukur sampai sekarang tak tergoyahkan karena sebagian besar kalau tidak seluruh rakyat masih menghayati nilai itu. Ya, ya. Pertanyaan saya adalah sekarang ini Pak, tantangan yang paling besar yang kita hadapi atau negara kita hadapi dalam menghidupi, bukan sekedar mempertahankan formal ideologis, tapi dalam menghidupi nilai-nilai Pancasila itu apa Pak? Iya, jadi memang saya ingin coba kita lihat ke dalam dulu ya Pancasila ya. Jadi artinya Pancasila kan ada 5 sila ya. Jadi bahwa ada pertama ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno selalu mengatakan ini marilah kita berketuhanan yang berkebudayaan. Artinya dia ingin katakan ketuhanan kita ini ketuhanan yang membuat kita justru lebih berbudaya. Kita bisa menghargai agama yang lain, menghargai etnik yang lain. Artinya ketuhanan kita ini membuat kita semakin beradab. Itu kira-kira ya, berbudaya. Dan ketuhanan ini tidak bisa diklaim sebagai milik salah satu agama karena di situ justru ingin mengatakan semua agama itu ada di situ ya, berketuhanan. Bahkan semua kepercayaan. Betul. Yang kedua adalah kan kemanusiaan. Itu Soekarno ingin mengatakan kita memang manusia bagian bukan saja sebagai kita bagian dari masyarakat dunia gitu ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab kan kita bagian dari masyarakat dunia, kemanusiaan kita bersama. Kemudian yang ketiga persatuan Indonesia ya. Persatuan Indonesia bahwa kita terdiri dari berbagai etnik, beragam agama dan sebagainya, tapi kita satu nih, satu persatuan Indonesia. Ya, keempat adalah kerakyatan kan ya, dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya bahwa kita ini bangsa yang dikelola bukan oleh kekuatan otoritarianisme, bukan oleh kekuatan kekuatan dari sesuatu yang lain, tapi kekuatan musyawarah. Ya. Demokrasi, kira-kira begitu. Kekuatan musyawarah di mana kita saling berdialog, bahkan yang berbeda pendapat dan pandangan kita musyawarahkan. Saling mendengarkan. Ya, itu kematangan. Dan kelima, ini semua tidak ada gunanya kalau kita tidak menuju pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini menarik bahwa di tengah-tengah sila ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sila persatuan Indonesia itu diapit di tengah-tengah. Jadi bahwa kita boleh berketuhanan, berkemanusiaan, kita boleh punya demokrasi, beraneka ragam segala macam ya. Ini bahwa kita memilih demokrasi, kita memilih keadilan sosial, tapi seluruh ini tengahnya ini untuk semua persatuan Indonesia, jangan lupakan itu. Demi keseluruhan rakyat. Iya. Jadi ketuhanan yang mempertimbangkan kesatuan, kemanusiaan, Betul. perjuangan kemanusiaan kalau memecah belah bangsa, Betul. bukan Pancasila. Iya. Keadilan yang tidak untuk semua. Betul, kita harus lihat itu semua di dalam perspektif persatuan Indonesia. Tetapi persatuan Indonesia tidak akan bisa dipertahankan kalau nggak ada keadilan. Oke, saling terkait. Betul, keadilan itu tidak bisa dikerjakan, dia tidak akan bisa dihasilkan kalau you pakai otoriter, pendekatan otoriter. You harus pakai cara demokratis, kan gitu ya. Kan itu kira-kira. Oleh karena itu memang, pertanyaan yang tadi, balik lagi pada pertanyaan yang tadi, sebetulnya apa sih penghalang-penghalang dan sebagainya yang ada. Nah, ini penghalang yang terjadi adalah seringkali yang ada beberapa hal. Yang pertama adalah ada banyak orang yang seringkali
hafal pada Pancasila tapi tidak mengimplementasikannya. Oke. Itu ya. Jadi biar bagaimanapun kadang-kadang ada gap besar antara nilai-nilai dengan moralitas. Ya, sehingga orang tahu bahwa kita memegang nilai ini, sama seperti kita beragama, kita tahu kita harus mencintai, kita harus mengasihi orang lain dan sebagainya. Tetapi ketika di dalam praktek kita justru membenci, kan gitu ya. Sehingga memang itu hanya menjadi bahan hafalan saja, sesuatu yang kita tahu secara kognitif, tetapi dia tidak terjabarkan di dalam konatif, dalam praktek hidup, dalam implementasi sehari-hari. Nah ini jadi ada gap besar antara yang kognitif dengan yang konatif, itu kira-kira, sehingga dia belum seringkali tidak dijabarkan di dalam kehidupan. Hal yang kedua yang seringkali menjadi persoalan adalah memang kita masih jauh dari keadilan, ya. Kesenjangan ekonomi kita ini masih tinggi, masih besar sekali, bahwa kekayaan bangsa ini masih hanya dinikmati hanya kurang lebih sekitar paling banyak 10% ya. 10% orang, sementara 90% masih setengah mati. Dan ini bisa menjadi persoalan karena apa? Anda boleh ngajarin Pancasila kalau orang nggak makan juga lama-lama orang berkelahi juga kan. Kalau orang tidak menikmati keadilan juga orang akan marah juga ya. Sehingga memang ini menjadi PR kita bersama sebetulnya, bagaimana menjembatani antara nilai-nilai Pancasila yang intinya harus tiba pada keadilan sosial, tetapi ternyata di dalam pelaksanaannya kita masih jauh dari keadilan ya, karena masih ada gap besar antara yang kaya dengan yang miskin. Dan yang ketiga adalah kita masih punya persoalan bahwa masih juga ada orang-orang yang berpikir yang, apalagi belakangan ini, yang sektarian, yang berpikir demi kelompoknya sendiri, baik kelompok etnik maupun kelompok agama terutama. Dan ini sebetulnya penggumpalan identitas ini kan terjadi di seluruh dunia sekarang ini. Terjadi di seluruh dunia. Di Amerika terjadi juga penggumpalan identitas. Sekarang mulai diributkan kembali kasus Black. Ya, Amerika ini bangsa yang udah ratusan tahun luar biasa. Kita menganggap Amerika sebagai sebuah bangsa yang pokoknya teladan untuk demokrasi. Tetapi sepanjang ratusan tahun Amerika, dia belum bisa menyelesaikan persoalan Black, persoalan warna kulit, persoalan orang kulit hitam, belum selesai dia. Sampai hari ini, bahkan sekarang kelihatannya lebih ramai lagi. Dan kita ini selalu membawa dalam tanda kutip dosa-dosa warisan begitu ya. Artinya bahwa kita dari berbagai latar belakang etnik dan agama ini, orang masih kadang-kadang berpikir dalam konteks etniknya, dalam konteks agamanya. Apalagi celakanya begini, ada belakangan juga orang berpikir, ada sebagian kecil berpikir Pancasila ini kan buatan manusia, sedangkan agama ini kan buatan Tuhan, kan gitu ya. Jadi kita lebih percaya pada buatan Tuhan daripada buatan manusia. Dan ini kemudian dikontraskan seolah-olah Pancasila dengan agama itu, ya kitab suci itu menjadi sesuatu yang bertentangan. Konstitusi dan kitab suci sesuatu yang bertentangan, dan ini kan perlu semacam pendidikan ya kan, diingatkan bahwa hati-hati, Pancasila itu sesuatu yang digali bahkan dari nilai-nilai agama kita. Oke. Oleh karena itu tidak perlu dipertentangkan antara Pancasila dengan agama. Jadi tadi kan yang menjadi tantangan adalah soal ketidakadilan, kesenjangan ekonomi. Itu kemudian soal ini ya, soal cara berpikir yang masih primordial itu. Ya. Di antara keduanya, mana yang perlu segera direspons mestinya nih? Sekaligus. Dua-duanya harus, karena begini. Karena pikiran-pikiran, karena persoalan-persoalan kesenjangan ekonomi, dia bisa terekspresikan dalam bentuk agama. Atau agama memanfaatkan isu itu. Atau agama memanfaatkan isu itu, sehingga memang yang terjadi kan hampir semua konflik di dunia ini memang dari ribuan konflik di dunia ini, peperangan, clash, ketegangan di dunia ini, ribuan itu kan cuma sekitar 123 konflik yang betul-betul real karena agama. Yang lain itu konflik-konflik yang dijustifikasi oleh agama. Pemanfaatan agama. Betul. Nah ini jadi kadang-kadang persoalannya persoalan ekonomi atau persoalan politik.
tapi dijustifikasi oleh agama. Jadi dua-duanya harus Jadi sekaligus. kalau kita ingin Pancasila tetap nilainya tetap semakin terkokohkan, maka kita secepatnya memperkecil kesenjangan ekonomi dan mendewasakan umat beragama, begitu Pak. Betul. Baik, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat, jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia di kanal YouTube YKB GKI TV dengan saya Arlian Soro sebagai pembantu percakapan, dan kita sudah berbincang tentang Pancasila dan iman Kristen. Ini segmen terakhir, kita berbincang dengan Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Pak Berti, saya ingin sedikit lebih menukik Pak sesuai dengan topik kita Pancasila dan iman Kristen, tapi agak lebih umum juga. Apakah Pancasila, udah sempat disinggung tadi, tapi saya ingin lebih dieksplor. Apakah Pancasila itu bertentangan dengan agama, secara khusus dengan iman Kristen? Tadi kan soal mempertentangkan kitab suci dengan Pancasila, bisa lebih dijelaskan Pak? Iya, Pancasila itu kan tidak bertentangan sama sekali dengan agama atau dengan iman Kristen. Karena kita lihat saja sila-sila dalam Pancasila misalnya. Dia bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, ya. Di kekristenan itu di banyak sekali ayat Alkitab yang mengatakan Allah yang Esa, ya gitu ya. Kita juga percaya pada Allah yang Esa, Esa itu bukan Eka ya. Eka itu satu. Esa ini sesuatu yang yang utuh, yang mewakili begitu banyak hal kan gitu ya. Keutuhan. Jadi bukan Eka kan gitu ya.
Jadi artinya dia tidak bertentangan dengan iman kekristenan kita. Yang kedua misalnya Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah ada iman kita yang bertentangan atau yang mempertentangkan kemanusiaan? Kan tidak. Berjuang untuk kemanusiaan Justru kita didorong untuk memperjuangkan kemanusiaan. Apakah persatuan Indonesia ini sesuatu yang bertentangan? Kan tidak, kan gitu ya. Bahwa kita justru harus bersatu supaya memang kita bisa bekerja sama, bersinergi dengan siapapun, apapun agama dan etniknya, itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan iman Kristen. Lalu kemudian yang sila keempat yang tentang demokrasi, bermusyawarah, menyelesaikan semua persoalan dengan lebih rasional, dengan lebih pendekatan yang lebih enak, dialog dengan segala macamnya, demokrasi di mana tidak ada dominasi mayoritas terhadap minoritas atau minoritas terhadap mayoritas. Demokrasi ada di mana bahkan pemimpin pun bisa dikritisi, kan gitu. Jadi itu juga tidak bertentangan apapun dengan nilai-nilai Kristiani. Keadilan sosial apalagi, Amos ribut sekali. Betul. Amos bilang jangan pergi ke Gilgal, jangan pergi ke Beersheba, jangan pergi kemanapun, aku nggak suka karena kamu telah mengubah keadilan menjadi ipuh, kan gitu ya. Jadi artinya semua nilai-nilai dalam Pancasila itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan nilai Kristen, karena tidak ada sesuatu yang bertentangan bahkan ikut menunjang nilai-nilai Kristiani itu. Maka memang sebetulnya orang Kristen mestinya semakin dia Kristen semakin dia Pancasilais, kan gitu ya. Semakin dia Kristen semakin dia mengimplementasikan Pancasila di dalam kehidupannya sehari-hari. Tetapi di dalam konteks inilah memang semakin dia Kristen, dia semakin juga makin menghargai keanekaragaman. Karena Pancasila sekali lagi dia merekatkan seluruh bangsa yang beraneka ragam ini, beraneka ragam etnik, bahasa, budaya, agama, dan sebagainya. Dan ini merupakan satu modal sosial yang luar biasa. Sebuah bangsa boleh maju hebat secara ekonomi, kaya luar biasa, boleh jadi superpower yang hebat. Tapi kalau seandainya dia tidak punya modal sosial, dia akan hancur seperti Uni Soviet, seperti Yugoslavia, seperti Sudan, Irak, seperti Suriah, Perang saudara malah ya. India, betul. Dia boleh hebat, punya teknologi yang hebat, dia boleh punya ilmu pengetahuan yang luar biasa. Kalau nggak punya modal sosial yang kuat, ya solidaritas, rasa sebagai sebuah bangsa, kan gitu ya, itu justru akan merapuhkan dari dalam. Jadi sebetulnya tantangan-tantangan yang dihadapi itu adalah gimana supaya kita umat beragama terutama Kristen ini justru ikut mempromosikan Pancasila bukan saja di dalam kata-kata tetapi dalam implementasi kehidupan sehari-hari gitu. Sehingga kita bisa memperkuat modal sosial ini sehingga mereka yang berbeda bangsa, yang berbeda agama, etnik, bahasa, segala macam itu justru semakin bersinergi untuk menciptakan kebaikan bersama. Sangat menarik tadi Pak Berti mengatakan bahwa semakin beragama seseorang atau semakin Kristen seseorang, dia harus semakin Pancasilais. Betul. Jadi bagaimana kita menghayati nilai-nilai Pancasila mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, itu sebenarnya kita sedang menghayati dan mewujudkan nilai-nilai Kristen. Betul. Nah, kalau begitu Pak, apa yang semestinya dilakukan oleh gereja? Karena ini kan sesuatu yang bukan hanya tidak bertentangan, tapi malah searah, bertalian. Apa yang mesti dikerjakan oleh gereja agar penghayatan dan pewujudan nilai-nilai Pancasila itu? Karena itu kalau kita ngomong Pancasila tidak ada yang mempersoalkan, ya. Kalau kita ngomong nilai agama kita sendiri, mungkin ada orang yang tidak terlalu happy, tapi kalau Pancasila kan semua orang happy. Nah, apa yang mesti dikerjakan gereja Pak untuk membuat ini? Ada 3 hal yang mesti dilakukan gereja ya, paling sedikit ya. Yang pertama, gereja harus memperkuat nilai-nilai dalam tataran nilai. Bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan pribadinya, kehidupan persekutuan gereja, tetapi juga bagaimana menyebarkan nilai-nilai Pancasila ini kepada masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga orang semakin berketuhanan yang Maha Esa, semakin berkemanusiaan, semakin berpersatuan, semakin demokrasi, dan semakin berkeadilan.
itu nilai-nilai yang harus dipegang dan juga nilai-nilai yang harus diimplementasikan di dalam hidup, harus diajarkan bahkan mulai dari anak-anak, dari PAUD bahkan ya, diajarkan supaya memang dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia diutus, mereka mampu mempraktekkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal yang kedua adalah gereja sendiri berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang tadi itu justru memberikan kontribusi sekaligus memberikan daya kritis di dalam tatanan tata kelola pemerintahan. Gitu ya. Karena nilai-nilai yang baik, kalau tata kelola pemerintahannya tidak baik, hancur sebuah bangsa. Jadi kita butuh tata kelola yang baik, pemerintahan yang baik, institusi pemerintahan yang oke, kebijakan-kebijakan politik yang bagus, kebijakan ekonomi yang bagus, kebijakan-kebijakan sosial yang bagus, orang-orang yang betul-betul mampu menjalankan kebijakan-kebijakan itu dengan baik dalam konteks tata kelolanya itu. Jadi kemampuan untuk memberikan kontribusi sekaligus kemampuan untuk mengkritisi tata kelola pemerintahan dan bangsa Indonesia ini. Dan yang ketiga terakhir adalah bagaimana supaya nilai-nilai Pancasila itu pada akhirnya kalau tata kelola sudah bagus, nilai-nilai sudah bagus, tidak ada gunanya kalau dia tidak menghasilkan output yang bagus, yaitu kesejahteraan atau keadilan itu bagi seluruh bangsa. Oleh karena itu dia memang harus membuat sampai memang bangsa ini jadi sejahtera sungguh-sungguh dengan kerjasama, dengan tata kelola yang bagus, dengan nilai-nilai yang bagus, dengan output yang bagus itu tadi. Jadi ini 3 hal yang harus dilakukan ya. Karena nggak ada gunanya nilai-nilai bagus tapi tata kelolanya korupsi semuanya, kan gitu ya. Nggak akan hasilnya bagus. Tapi kalau nilai-nilainya bagus, tata kelolanya bagus, maka hasilnya itu sudah pasti akan jauh lebih bagus dan hasilnya bangsa sejahtera, makmur, adil, damai, dan sebagainya. Dengan yang pertama tadi, apakah Pak Berti mau mengatakan bahwa semestinya pembelajaran atau gagasan-gagasan tentang dan isi nilai Pancasila itu mesti dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran di gereja, sekolah minggu, bina remaja, pemuda, katekisasi, begitukah maksudnya? Betul. Artinya bukan cuma masukkan dalam kurikulum, tetapi juga begini. Menurut saya adalah gereja mulai dari tingkat sekolah minggu maupun sekolah-sekolah Kristen ya, itu justru harus menolong umatnya maupun pelajar-pelajarnya yang bersekolah di sekolah-sekolah Kristen ini mulai melakukan perjumpaan-perjumpaan dengan mereka yang berbagai agama dan etnik. Karena begini, kita ini diam-diam, kita kan bangsa ini telah membuat atau mendidik anak-anaknya secara sekat-sekat. Jadi Kristen punya sekolah sendiri, Islam sekolah sendiri, Hindu, Buddha, Konghucu sekolah sendiri. Mereka nggak pernah berjumpa, nggak pernah bertemu. Mereka tahu Kristen itu dari pengkhotbah, tahu Islam dari pengkhotbah. Kalau pengkhotbahnya bagus nggak apa-apa. Kalau pengkhotbahnya justru ngejelekin kan celaka. Betul. Kita justru menciptakan bunuh diri sosial bagi generasi mendatang. Oleh karena itu tugas kita sekarang adalah bagaimana mendorong supaya anak-anak kita ini bukan cuma belajar tentang Pancasila, tetapi mempraktekkan Pancasila dengan perjumpaan-perjumpaan langsung dengan persoalan-persoalan realitas masyarakat, termasuk realitas keberagaman. Kunjungilah pesantren misalnya, pertemuan-pertemuan yang di tingkat RT, RW, kelurahan dan sebagainya. Lakukan pertemuan di tingkat-tingkat kantor, di kampus, di sekolah, sehingga memang Pancasila itu menjadi milik bersama. Ya. Lakukanlah pelajaran agama yang sungguh-sungguh betul-betul mengimplementasikan nilai-nilai yang justru Pancasilais yang justru sebagai perekat bangsa ini. Maka kita yakin dan percaya Indonesia ini akan abadi. Apakah menurut Pak Berti baik upaya untuk membuat umat menghayati dengan baik nilai-nilai Pancasila dan implementasinya menciptakan ruang-ruang perjumpaan tadi sudah menjadi perhatian gereja dan sudah signifikan pada gereja pada isu ini menurut Pak Berti? Nah, ini yang saya pikir belum cukup dilakukan oleh gereja ya.
Jadi artinya bahwa gereja-gereja sendiri masih hidup dalam ghetto-ghettonya sendiri ya. Jangankan dengan agama lain, bahkan di antar gereja sendiri kita susah sekali berjumpa ya. Bahkan kita seringkali melihat gereja yang lain sebagai kompetitor. Kita saling berebutan anggota kan gitu ya. Dan ini sebetulnya perpecahan-perpecahan internal ini di dalam gereja ini yang justru harus kita atasi bersama, karena bukan saja dia tidak Kristiani, dia tidak Pancasilais, tapi juga dia useless karena dia tidak berkontribusi apapun bagi kehidupan bangsa ini secara keseluruhan. Oleh karena itu memang gereja-gereja harus lebih membuka diri, harus lebih rendah hati, harus belajar, harus lebih menciptakan perjumpaan lebih banyak, bukan saja antar umat, tetapi juga antar umat di gereja internal, tapi juga dengan umat-umat lain, sehingga memang terjadi trust. Sekali lagi, karena bila tanpa trust, sebuah bangsa ini akan hancur baur. Kita sebuah bangsa yang pada saat ini justru sedang mengalami krisis dalam soal trust. Pemerintah tidak percaya dengan rakyat, rakyat tidak percaya dengan pemerintah, antara kelompok-kelompok masyarakat tidak percaya dengan segala macam, dan ini bahaya besar bagi kehidupan kebangsaan kita. Oleh karena itu justru salah satu tugas kita sebagai gereja adalah bagaimana membangun trust itu di tengah-tengah masyarakat kan gitu. Baik Pak Berti, ini pertanyaan terakhir tapi sekilas saja ini karena waktu kita terbatas. Kan belakangan ini kan rame nih Pak, RUU Haluan Ideologi Pancasila. Ya. Menurut Pak Berti ini strategiskah dalam upaya menghayati dan mengimplementasi nilai Pancasila, atau ini bisa jadi persoalan baru malah Pak? Ya, kalau saya lihat positifnya ya Pak Arli ya. Saya lihat positifnya karena justru pada saat RUU HIP ini naik, itu tiba-tiba semua orang, bahkan yang tadinya kita pikir tidak setuju dengan Pancasila, tiba-tiba mengatakan kami Pancasilais. Walaupun ya. walaupun melawan RUU-nya. Betul, ya kan gitu ya. Kami Pancasilais, artinya bahwa secara diam-diam kita melihat semua orang itu sebetulnya suka pada Pancasila, hanya mungkin interpretasinya yang berbeda-beda. Kan gitu ya. Semua orang memegang Pancasila tapi interpretasinya yang berbeda-beda. Oleh karena itu menurut saya kita mesti adakan perjumpaan terus-menerus supaya bisa dicari common word, kira-kira gitu, kesepakatan bersama apa yang kita maksud dengan Pancasila dan bagaimana Pancasila itu merekatkan kita sehingga bisa muncul trust di antara kita. Itu. Baik Pak Berti, terima kasih atas penjelasan yang sangat menginspirasi. Dan sebelum kita akhiri acara ini, apakah ada pesan-pesan khusus kepada pemirsa kita mengenai pokok percakapan kita dalam Bincang GKI kali ini? Silakan Pak Berti. Ya, saudara-saudara, Pancasila adalah anugerah terbesar bagi bangsa Indonesia. Karena tanpa Pancasila, bangsa kita ini akan porak-poranda seperti Uni Soviet, Yugoslavia, India, dan sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita tetap bertahan dan memegang Pancasila, dan terutama mengimplementasikan Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi perekat di tengah-tengah kehidupan bangsa yang beraneka ragam, sekaligus menciptakan keadilan bagi siapapun. Terima kasih Pak Berti atas pencerahannya bagi kita semua, dan sahabat JKB GKI, terima kasih telah bersama kami sampai ujung acara ini. Bila ada masukan-masukan, saran-saran, silakan kirimkan kepada kami melalui nomor 0812 8188 9191. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.